pertama saya akan menjelaskan di bab 1, yaitu penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Yang dimana bentuk-bentuk penggabungan usaha dari segi hukumnya dibagi menjadi 3, yaitu merger, konsolidasi, dan afiliasi. Lalu ada kontribusi relatif perusahaan yang tergabung dibagi menjadi 3, yaitu dari kekayaan bersih, laba yang diproyeksikan, dan goodwill. Masalah akuntansi dalam penggabungan usaha itu bersifat kompleks. Sebagai contohnya, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai memang lebih relatif sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga. Di bab 2 ini ada laporan konsolidasi hubungan perusahaan induk dan anak. Yang pertama, pengendalian terhadap perusahaan lain melalui kepemilikan saham, yaitu ada 3. Yang pertama ada membeli sebagian besar atau seluruh modal saham. Yang kedua, perusahaan yang sahamnya dibeli tetap melanjutkan usaha dan mempertahankan identitasnya sebagai unit usaha yang terpisah. Yang ketiga, hasil kekayaan dan sumber-sumber perusahaan yang bersangkutan berada di bawah pengelolaan satu manajemen. Yang kedua yaitu ada investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain melalui pembelian perkas atau tunai, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya, dan melalui penukaran dengan surat-surat berharga. Di bab 3 yaitu adalah laporan konsolidasi hubungan perusahaan induk dan anak dengan membahas penyusunan laporan konsolidasi, yang dimana caranya yaitu meletakkan laporan-laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara bersisian dalam sebuah kertas kerja konsolidasi. Adapun masalah harga beli dan nilai buku saham dalam neraca konsolidasi, yaitu salah satunya jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misalnya penyusunan neraca konsolidasi di mana saham-saham dibeli dengan harga di atas nilai bukunya, berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila saham-saham diperoleh dengan harga yang sama dan kurang dari nilai bukunya. Di bab keempat yaitu ada laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity. Yang pertama yaitu hubungan pusat dan cabang dengan metode equity. Dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak, selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan ataupun perkembangan yang terjadi dalam perusahaan anak, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak, dan prosedur pencatatan tersebut disebut dengan metode equity. Lalu ada modifikasi metode equity yang digunakan untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan jalan memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Di bab kelima yaitu ada laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity yang membahas tentang utang piutang antar perusahaan afiliasi. Utang afiliasi menurut Sumarso tahun 2005 yaitu utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-transaksi lain dari perusahaan afiliasi, misalnya pembelian barang atau jasa. Piutang afiliasi yaitu piutang dari perorangan atau organisasi yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Saldo rekening-rekening timbal balik tersebut harus dieliminasi ke dalam neraca konsolidasi. Di bab 6 ada laporan keuangan konsolidasi dengan persoalan khusus, yang dimana yaitu ada metode harga perolehan digunakan untuk mencatat investasi saham-saham perusahaan anak, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan induk, dan laba atau rugi atas pemilikan modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki itu dijual. Yang kedua, ada alternatif prosedur penyusunan neraca konsolidasi dengan metode perolehan. Menambahkan kolom penyesuaian sebagai proses eliminasi dilakukan pada daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi. Kolom penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan kenaikan atas hak-hak kepemilikan pada perusahaan anak. Yang ketiga yaitu ada dividen likuidasi, yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Dividen likuidasi dicatat dengan mendebit rekening pengembalian modal yang dalam neraca dilaporkan sebagai pengurang modal saham. Dividen likuidasi biasanya dibayar ketika sebuah perusahaan akan keluar dari bisnis atau telah menjual sebagian aset perusahaan. Di bab 7 yaitu laporan keuangan konsolidasi dengan persoalan khusus, yang dimana yang pertama penyajian rekening investasi dalam laporan keuangan perusahaan induk.
Yang pertama, jika menggunakan metode harga perolehan, maka perubahan-perubahan neto di dalam hak-hak pemegang saham yang berasal dari pembagian laba perusahaan anak sejak posisi kontrol dicapai harus disajikan secara terpisah di dalam raca. Lalu yang kedua, jika memakai metode equity, maka laporan keuangan harus menyatakan tentang metode pencatatan itu, harus dijelaskan juga mengenai harga perolehannya serta menghasilkan dividen yang telah diterima dalam hubungannya dengan pemilikan saham-saham perusahaan anak. Selanjutnya itu ada evaluasi metode pencatatan investasi. Beberapa keberatan yang sering timbul sebagai akibat dari penggunaan metode equity. Yang pertama itu metode equity menyimpang dari praktek-praktek akuntansi yang lazim dan khususnya di dalam pengakuan penghasilan. Yang kedua, memerlukan analisa dan penyesuaian atau koreksi secara khusus terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam hubungannya dengan pemilikan saham perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah laporan keuangan perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan. Bagian laba atau rugi dari perusahaan yang tidak dikonsolidasikan harus disajikan secara terpisah. Bagian laba yang tidak dibagikan ke perusahaan anak yang dikonsolidasi oleh perusahaan anak yang tidak ikut dikonsolidasi harus dinyatakan secara jelas dan terperinci. Selanjutnya saya akan membahas mengenai silabus pertemuan ke-9 sampai 15. Bab 9 membahas tentang laporan keuangan konsolidasi dengan persoalan khusus. Yang pertama yaitu pembelian saham dari perusahaan anak. Adapun bentuk-bentuk saham yang dijual oleh perusahaan anak dapat berupa saham dalam portfolio maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadi emisi saham. Lalu yang kedua, perusahaan anak memiliki lebih dari satu saham. Apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan saham-sahamnya dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis modal saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak-hak pemegang saham menurut jenisnya masing-masing. Di bab 10 ada laporan keuangan konsolidasi dengan persoalan khusus. Yang pertama yaitu ada transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan dan pembelian aktiva tetap menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang belum dikonsolidasikan. Laba dan rugi tersebut dieliminasi atau ditangguhkan dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan serta hasil operasi induk perusahaan. Yang kedua yaitu pemilikan surat tentang obligasi antar perusahaan afiliasi. Kepemilikan obligasi dapat terjadi dengan posisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan anak memiliki obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan induk memiliki obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan anak. Yang ketiga, perusahaan anak memiliki obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan anak lainnya. Bab 11 ada neraca konsolidasi dan perubahan hak kepemilikan. Yang pertama, pembelian saham perusahaan anak beberapa kali. Sangat dimungkinkan bahwa suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari para pemegang saham lainnya. Lalu yang kedua, pembelian atau penjualan kembali saham. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Lalu yang ketiga, emisi saham atau penarikan kembali saham perusahaan anak. Transaksi modal atau saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Di bab 12, pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham dalam neraca konsolidasi. Pemilikan tidak langsung yaitu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain untuk tidak melalui kepemilikan saham secara langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Yang kedua, saling memiliki saham. Perusahaan induk satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba atau rugi atau kenaikan ataupun penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Di bab 13 ada laba rugi, laba ditahan, dan laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Adanya komunitas yang dimaksud adalah saldo-saldo rekening yang tercantum dalam neraca konsolidasi pada suatu saat merupakan kelanjutan daripada saldo rekening saat dalam neraca konsolidasi yang disusun pada akhir sebelumnya, yaitu pada sub kontinuitas rekening dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan pada perusahaan dagang memuat beberapa komponen: hasil penjualan, harga pokok barang yang dijual, persediaan barang awal, pembelian, harga pokok barang siap dijual, persediaan barang akhir, laba kotor penjualan, biaya-biaya usaha. Juga mengenai laporan keuangan yang dikonsolidasikan pada perusahaan manufaktur yang memuat beberapa komponen, yaitu persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, mesin-mesin dan peralatan, serta akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, dan investasi saham.
bab 15 yaitu laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak di luar negeri. Berdasarkan transaksi antar perusahaan induk dan anak saling memiliki saham dan diartikan dalam hubungan afiliasi perusahaan induk dan anak sama-sama memiliki saham afiliasinya, atau dapat dikatakan perusahaan induk mempunyai saham perusahaan anak dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu penjabaran rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Proses ulangan rekening mata uang asing anak perusahaan ke dalam mata uang yang setara, biasanya mata uang pelaporan perusahaan induk, untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asli dari perusahaan induk. Lalu yang terakhir penyusunan laporan laba rugi, laba ditahan dan neraca yang dikonsolidasikan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Yang kedua yaitu melakukan eliminasi terhadap saldo hak-hak kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak, saldo rekening-rekening hutang piutang serta laba dari hasil transaksi antar kedua perusahaan afiliasi tersebut sesuai dengan metode pencatatan yang dipakai. Sekian yang dapat saya jelaskan dari silabus pertama sampai 15. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.